terima kasih Mas Almen. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir nih di Moring Drivers Club di bulan November ya sekarang. November ini gitu. Buat info juga nih sebelumnya kita juga kan ada Soul Nation. Jadi memang 2 minggu ini kita back to back, ya kan? Lembur. Jadi besok Soul Nation di hari Jumat, Sabtu, Minggu 24, 25, 26 kita akan ada di Hall ASBSD untuk acara His and Her Day. Kita mengisi Soul Nation-nya itu di Hall 1 gitu. Jadi bahkan banyak ada mobil modifikasi, nggak mobil doang, ada motor juga karena kita kerjasamanya dengan Jalan Indonesia, Garasi 19 dan Garasi Drift. Jadi juga akan ada taksi drift juga dari Garasi Drift yang akan meramaikan event Soul Nation gitu. Nah, tanpa berlama-lama nih kita langsung aja nih mulai warisan dengan Civic Vario Hatch. Bener ya, bukan Eka Hatch nih ya, Civic Vario Hatch. Betul ya? SO4 Hatch. SO4 Hatch, bener. Buat teman-teman yang lagi di rumah nih yang lagi nonton, karena kita akan tapping YouTube juga. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya di YouTube kita gitu. Nah, ini kita langsung mulai aja nih. Kalau nggak afdol kalau gua nggak tepuk tangan. Ada tepuk tangan nih. Nah, oke. Nah, kita perkenalkan aja dulu nih Mas Dana. Halo Dan. Halo. Sehat ya? Sehat. Nah, perkenalan juga dari Mas Dana ini. Mas Dana ini adalah kepala bengkel dari Autolook. Yang mungkin kalian kenal dari kemarin kita ada beberapa project yang ada di Autolook yang lagi ongoing sekarang Civic Estilo ya. Yang mudah-mudahan dekat-dekat ini bisa tayang videonya karena sudah lagi dalam tahap finishing. Ya. Finishing touch. Untuk kerjaan sebelumnya itu ada Civic Genio Civic Genio yang menggunakan warna Nissan Skyline. Itu juga kita ngechatnya di Autolook dan akan ada project terbaru ya Dan ya? Ada. Setelah Estilo ya. Setelah Estilo. Kalau di Elite Indonesia itu terkenal dengan mobil Jepangnya. Nah, untuk di Elite Build kali ini kita nggak akan bangun mobil Jepang. Mobilnya apa? Pantau terus saja di Instagram Elite Indonesia. Gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih dengan mobilnya, ngomongin masalah mobilnya dulu nih, Teng. Oke. Mobil ini basicnya apa dan tahun berapa? Basicnya Vario facelift tahun 2000. Vario facelift tahun 2000. Perbedaannya facelift itu ada di lampu ya teman-teman ya. Ini ada lampunya, fendernya, kap mesinnya, bumper depannya juga beda. Kalau yang belakang sebenarnya di bagasi dan di lampu belakang, bumper belakangnya juga beda. Beda, lampu belakang juga beda. Ya, kalau ini spesial ya. Ini lampu belakang, bagasi, sama bumper juga beda sama Vario 2000 karena ini bukan Vario 2000 belakangnya. Beda. Beda bentuk semuanya ya. Oke. Dan Mas Danang ini terkenal dengan bangunan-bangunan BMW-nya. Bener ya? Kenapa lu bisa milih Honda sekarang, nggak BMW lagi? Sebenarnya gue pernah ngebangun EG. Oke. EG-nya waktu itu warna hijau, mesin 1600 tahun 95. Ya modifnya dikit-dikit lah, spion spoon. Velg CH. Velg enggak, itu bukan EG. Itu EG. E36 gantung. E36 gantung anjir. Gua nih pernah ditanyain sama dia, "Wan beli spion spoon di mana?" Gua kasih linknya lah. Ya kan setelah gua kasih linknya, "Oh lu main Genio atau Estilo?" "Enggak, gua mau pasang di E36." Nyesel gua habis tuh kasih linknya, sumpah. Buat dipakai di BMW Jack, bukan buat dipakai di Honda. Bener-bener ngarang nih orang nih. Tapi berhasil. Jadi kalau mau ngerubah-ngerubah dari spion langsung ke Autolook aja, Dana bisa lah ngerubahin spion mereka. Tapi searah ya, jadi dari spoon masukin ke E36. Jangan nanti ada yang minta spion E36 dimasukin ke Estilo. Nah, kenapa nggak bisa? Kan lu bisa ngerubah dari Estilo ke E36. Kenapa nggak bisa kebalikannya? Mungkin ada Estilo mau pakai spion E36 atau spion MTEK? Iya, MTEK ya kan. Dengan berbagai macam tuner di E36, kenapa lu nggak pakai spion MTEK yang normal-normal aja? Justru itu kita cari yang nggak normal kan. Biar ditanya, kayak sekarang nih, biar ditanya, ya kan? Biar menggugah lo, biar juga nggak main di Honda terus. Ya. Dan akhirnya tergugah. Ya. Nah, Dan ini kan dengan banyaknya pilihan mobil nih. Maksudnya kalau lo main Honda, banyak lah pilihannya. Kenapa lo milih Vario 2000? Jadi sebenarnya kalau tadi lo juga udah singgung,
modifikasi yang kayak gini nih, kalau yang gue trace back dari internet sih itu dari tahun 2016 itu udah ada yang ngerjain, Wan. Oke. 2016 tuh udah ada yang ngebangun kayak gini. Mobilnya ya, Oke. udah jadi warnanya putih. Oke. Tapi sebenarnya gambar editannya di Google itu udah ada dari sebelum itu. Kalau lo warnanya silver pakai, ini gue nggak terlalu paham juga barang Honda. Mungkin yang polish. Oh, M7. Iya, pakai itu. Tapi Balap itu mahal. gambar editan, bukan Oke. mobil beneran. Nah, Oke. sebenarnya awalnya gue ngeliat itu, gue pikir itu Oh. mobil beneran, dan gue suka ngeliat itu. Tergugah dari situ tuh ya. Bener. Dan mungkin kan kalau lo tahu beberapa waktu yang lalu kan gue juga sempat ada ngerjain convert dari E30 sedan jadi coupe. Cuman kan memang karena dia identik sekali, sebangun sekali, jadi emang seperti beli panel, gue pasangin panelnya, beres. Oke. Gitu. Nah kalau di sini memang gue ngeliat lebih tantangannya lebih besar lah. Oke, nah ini sebelum terlalu jauh gua ngebahas tantangannya nih. Kan udah banyak juga kita sama-sama tahu lah ya. Udah banyak banget sekarang EK Hatch yang dari Vario. Ya, Bener kan? Ya. Kenapa lu nggak milih jadi EK Hatch? ya. Yang dimana itu normal, common. Maksudnya common dalam arti udah pasti bagus. Justru poinnya ada di commonnya itu. Oh. Karena gini, kita sama-sama tahu yang beredar di market ini kan EK Hatch ada dua versi nih Betul. rakitannya. Betul. Rakitan Honda sama rakitan negeri seberang. Ya benar. Ya, jadi gua nggak mau terkurung di market itu, dalam artian dibilang asli bukan asli. Ya. Dibilang bikinan, ini bikinan mana? Ya. Yang mana ya kalau akhirnya gue punya yang konsep yang gue pengenin ini, orang udah nggak tebak-tebakan asli apa enggak? Pasti Enggak. custom, pasti custom. Udah pasti enggak. Pasti custom gitu ya. Udah pasti custom, tinggal maksud gue ya gue berharap orang-orang bisa menghargai hasil customannya itu, ketidakasliannya itu seberapa, itu aja sih. Gini teman-teman, banyak banget juga yang dulu banyak banget mobil custom. Iya. Bener gak sih? Dulu tuh orang tuh tidak takut untuk berkreasi. Sekarang ini orang tuh lebih, bener kata lo tadi, lebih terstigma kayak gue takut kalau gue custom ini takut tidak dihargai sama orang gitu. Jadi menurut gue itu malah mengecilkan si kreativitas modifikasinya sebenarnya. Benar. Ya kan, jadi lebih ke gimana orang nanti ngelihatnya, bukan gimana lo puasnya. Iya. Iya nggak sih? Jadi kayak kita jadi udah dikasih pattern yang harus Iya. diikuti ya, walaupun nggak secara langsung. Cuman kalau dulu kan misal emang kita lebih bebas berkreasi. Betul. Dulu sah-sah aja semuanya, kayak Honda pakai velg Mercy atau dulu ya kayak gitu-gitulah. Lu tabrak-tabrakan semua segala macam tuh sah-sah aja. Malah kalau lo inget dulu Estilo pakai lampu Odyssey. Ya. Estilo pakai lampu Vario. Ya. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh dulu tuh sah-sah aja. Sampai sekarang ini karena mungkin ya tadi ya, takut dibacain sama orang kasarnya nih. Jadi mereka maunya aman-aman aja. Makanya yang tadi gue tanyain sama lo, kenapa nggak dijadiin EK Hatch? Gitu, yang dimana orang akan iya nih EK Hatch ya gitu. Tapi ngomongin masalah lo udah pernah ngerubah BMW dari E30 4 pintu menjadi E30 2 pintu. Ya. Tingkat kesulitannya saat lo ngerubah E30 dari sedan ke coupe sama Vario sedan ini dijadikan pantat hatchback, lebih susah mana? Susah kerjain ini. Kenapa? Jadi kalau misalnya di E30 itu body shell-nya sebenarnya identik sama Oke. banget. Jadi pada saat kita ngelepas pintu belakang, pada saat ngerobah si quarter panel, di situ sebenarnya tulangan dalamnya itu sama. Jadi Oke. kita bisa nyocokin
istilahnya lo nggak akan terlalu maju apa terlalu mundur atau apa, itu lebih gampang lah. Dan body line itu sama soalnya persis. Kalau itu E30. Ya. Kalau ini? Nah kalau misalnya Vario ini mungkin kan orang lihat kodenya kan kalau di luar kan sama ya Civic EK, cuman Betul. bedanya kan ada EKS, ada EK Ya, sedan. Betul, gitu betul. kan. Nah dari segi lampu, bumper kan juga sama, barangnya substitute, bisa Betul, substitute betul, kan. betul. Jadi ini garis besarnya aja ya gue Iya. kasih tahu. Ini ada body line nih. Ya, ada Ke belakang. nutnya, ha. Nah, pada saat dari sedan body line ini ketemu sama yang hatchback, itu sebenarnya body line-nya beda sesenti. Yang hatchback itu punya dia di atasnya, yang sedan sesenti. 1 senti. Kalau diperhatiin di lampu stopnya, itu masih ada garis bayangan body line aslinya hatch. Oke, 1 senti lebih tinggi yang hatchback. Betul. Mungkin karena dia mobilnya agak nungging kali ya, belakang paten agak naik. Atau gimana? Mungkin kalau gue bilang dia juga nyesuaiin kan karena ini antara sedan sama hatchbacknya kan lampunya kan completely different, nggak even mirip Yes. loh. Yang belakang ya. 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 Nah, itu satu tadi body line. Di atas ini kan ada garis talang air. Betul, ini juga menarik nih setalang airnya. Gua berpikiran kalau hatchback itu lebih pendek karet talang airnya dibanding sedan. Ya. Ternyata awal-awalnya logikanya ya teman-teman ya, karena kan si mobilnya kelihatannya lebih pendek dibanding sedan nih. Totalnya, si ya. bodinya gitu ya lebih pendek karena menurut gua lebih compact nih Ya. mobil ini. Ternyata Nah, satu itu masalah panjangnya. Ternyata memang kalau hatchback itu dia lebih mundur daripada sedan, sekitar 1 cm, 1,5 cm lah. nggak terlalu. untuk karet atapnya. Ya, jadi ini karet atapnya mungkin kalau dilihat, oh ini pakai karet atapnya sedan. Enggak, gue pakai karet atapnya hatchback. Oke. Nah, sama yang tadi gue mau bahas adalah sedan sama hatchback itu ada karetnya, ada talang airnya. Yes. Posisinya beda. Posisinya beda. Jadi kalau nggak salah yang punya hatchback itu kan di kiri kanan nih. Ya. Yang punya hatchback itu lebih ke dalam. Oke. Jadi beberapa robahan di luar negeri yang udah ngerobah, ada yang dia shave jadi nggak ada talang airnya sama sekali. Oke. Kalau gue sesuaiin sama si sedannya. Jadi yang pantat hatchbacknya yang gue geser ngikutin sama sedan. Pantat yang hatchbacknya lo sedan. Iya, yang si lu talang- sedan, yang lu geser ngapa jadi yang Talang sedan? airnya gue geser. Iya. Itu dari atas. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Lu motongnya dari sisi mana? Kan kalau ngomongin masalah hatch, itu kan ada lantainya Ya. yang dipotong. Ya. Iya dong. Kalau ini sampai sejauh mana dipotongnya? Kalau ngomongin di lantai yang ban serep, Ya. lantai yang ban serep sih simpel aja. Jadi gue ngukurnya kan dari patokannya wheel arch ketemu bumper. Oke. Ya, jadi nggak akan terlalu maju, nggak akan juga terlalu mundur. Terlalu mundur, ya. Gitu. Karena patokannya kan matinya bumper ketemu Ya. wheel arch. Ya. Nah, kalau untuk lantainya karena bekasnya itu panjang, itu tinggal disesuaiin aja sisa matinya. Sebenarnya itu juga ada patokannya karena kalau lo Vario lo tempat ban serepnya bukan nempel ke bumper, nempelnya ke jok belakang. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Jadi pada saat ini gue potong tempat ban serepnya nggak terus jadi separoh kan? Oh, nggak jadi separoh, iya. Enggak. Atau yang tadinya pakai ring 14 atau 15 jadi ring 13, ngecit. Enggak. Nah, kalau ngomongin masalah, ini kan dari body dulu ya, Neng. Ya, oke. Misalnya nih teman-teman di rumah atau sekarang di Mitra Teras nih mau ngerubah Vario-nya menjadi kayak punya lo nih. Apa aja yang harus disediakan selain budget? Selain Kalau saldo budget ya, kalau saldo udah pasti harus disediakan. Udah pasti. Karena akhirnya kalau nggak disediakan akhirnya bolong doang belakangnya, ya angin-anginan banget di belakang. Jadi yang agak kemarin tuh sebenarnya kesulitan gue waktu bangun ini si dapetin half cut rear cut-nya. Rear cut-nya benar. Ya, karena ya kita pastilah ngambilnya dari Malaysia. Betul.
Cuman di Malaysia sendiri kedai potongnya juga udah tahu orang Indon pasti mau ngerubah bikin jadi heads. Betul. Kalau dia jualnya pantatnya doang rugi dia. Iya. Jadi posisinya kemarin dia jualnya biasanya setengah. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya yang originalnya Eka Heads itu kan beda juga sampai di pilar A, ujung pilar A. Betul. Jadi kedai potong itu jualnya sampai situ. Sampai pilar A. Sampai pilar A. Oke. Nah, mau nggak mau kita tetap harus beli segelondong itu, walaupun yang kita pakai nggak sebanyak itu. Oh iya, berarti ada satu kedai potong yang punya tengah doang, nggak ada depan, nggak ada belakang. Benar. Iya kan? Benar. Pilar B doang. Pilar C-nya nggak ada. PA pilar AB. Jadi kemarin posisinya gue tetap beli full set, tapi tanpa pintu sih emang. Iya. Nah, cuman akhirnya ya gue potong, gue buang yang si atapnya. Gue sama buang pintunya. di sana. Pintu gue ngambil. Oh, karena nggak ada pintunya. Oh, sorry nggak ada pintunya soalnya. Ngambil. Jadi ya balik lagi lah buat ngirit budget kirim kan dari Dimensi. Iya betul. Pas masuk ke sininya gue udah gue sesuaiin sampai mana yang gue perlu aja. Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin kos belanja, ya agak konyol sih, bener kata lo, kenapa nggak bikin Eka Head saja gitu? Iya, kosnya hampir bener. sama udah. Tapi kan memang itu dia lebih ke warna-warni modifikasi. Ya. Biar lebih berwarna, biar ada mobil yang ditanya kenapa sih kayak gini, terus gimana caranya. Ya. Nah oke, kita ngomongin masalah itu. Nah ini dipotongnya kan tadi lewat bawah. Ya. Pantat bagasi Lusuna. Ya. Di setelah ban serep, jadi bukan teman-teman yang punya Vario, ban serep itu nggak ikut kepotong. Jadi lantai di arah bagasi setelah ban serep itu baru dipotong. Ya. Bener ya? Betul. Sekarang pertanyaan gua, atasnya lu potong di mana? Atasnya itu gua deket banget sama bekasnya garis kaca belakang. Oke. Yang waktu masih sedan, kaca belakang kan dicabut. Ya. Nah itu gua ambil dari situ sih nggak terlalu jauh, mungkin cuma 5 cm. Setelah kaca belakang. Ya. Maju ke depan dong. Iya. Oke, nah ini buat teman-teman semua yang lagi nonton, terus mau tahu tekniknya gimana atau teknisnya, kita kan nggak ngebahas teknis terlalu banyak di sini ya. Teknisnya gimana? Lo bisa subscribe ke channelnya Mas Dana. Ada di sini ya. Nanti gua akan tunjukin di sini. Langsung aja itu Mas Dana ngejelasin teknis dari ngebangun si Vario Hatch. Bener ya, Vario Hatch, bukan Eka Hatch, Vario Hatch. Ada di sini. Jadi langsung aja buat yang teman-teman, kita akan ngebahas lebih ke ceritanya kalau di sini. Nah, 5 cm maju dari belakang. Nah, ini pertanyaan common nih. Akan ditanyakan banyak orang. Mungkin akan bertanya, gimana kestifan dari si chassis body yang udah lo pasang ini nih? Apakah ada kreket-kreketnya kah, atau ada ketinggalan kah belakangnya, atau apa gimana, atau kacanya jadinya mungkin kan ini kan kacanya karena di attach ke sini ya. Jadi apakah bocor kah, ada angin kah, apa gimana gitu? Nggak ada sama sekali ya, karena kan si konstruksi pantatnya itu kan kita kan ngambil sama si body shellnya, kecuali kalau kita ngambil bagasi doang, bodyworknya kita bikin, mungkin itu ada resiko ke sana. Cuman karena ini kita ngambil rear cut, ya itu sih nggak ada masalah. Mungkin analoginya kayak kalau kita pasang sunroof copotan, belum ada sunroofnya. Sombong. Nah, ini sombong banget sih. Gue dari kemarin dikirimin gituan terus sama dia. Dari mulai kaca sunroof kuat dilemparin aki, nanti nih mobilnya gue lemparin aki dari atas lantai 2 nih. Gue mau ngetes aja pecah apa enggak. Kalau pecah ya sorry berarti. Ya, jadi posisinya kan memang contohnya tadi kayak sunroof kan kita ngelas, padahal kan itu kan konstruksinya kan platnya cuma selembar ya. Betul. Nah, ya mungkin lo tahu karena lihat teman-teman yang ngerjain ya. Iya benar. Nah, kalau misalnya body shell kayak yang kita pernah bahas di yang kita ngebahas estilo ganti kulit.
Betul. Nah, body shell itu kan terdiri dari beberapa lembar kan. Ya, tadi ya benar. Gue juga kemarin kan buat teman-teman yang nggak ngelihat, kemarin bisa lihat dari YouTube-nya Elite yang sebelumnya, itu gue ngebangun Estilo itu ganti kulit luarnya. Jadi yang gue pikiran tadi itu pertama gue itu wah gue akan ganti nih si quarter panelnya full. Gitu ya. Ternyata tidak, kulitnya aja yang diambil. Untungnya si shell dari mobilnya itu masih dalam keadaan bagus gitu loh. Jadi gue tidak perlu mengganti shell dalamnya. Jadi hanya kulitnya aja. Dibantu sama Mas Dana dan tim dari Autolook bisa mengganti luarnya aja gitu si kulitnya. Begitu pula ini. Jadi kalau perbedaannya, kalau itu kan hanya diganti kan shellnya aja. Oke. Sehingga yang dalamnya masih intact. Nah kalau misalnya ini memang dipotong full kan. Oke. Cuman maksud gua adalah kasih tahu perbedaannya, kalau sunroof itu titik lasnya kan berarti kan hanya satu lembar plat. Betul. Sementara kalau ini luar dalam ada 3 lembar plat yang dilas. Jadi rigidity-nya ya itu kurang lebih. Iya. Jadi kalau ngomongin masalah rigidity sudah tidak perlu dipertanyakan ya. Iya. Yang perlu dipertanyakan ini adalah kualitas dari lasan dari Autolook, dan ngomongin masalah ini sekarang rigid, berarti kualitas las dari bengkel Autolook bagus. Ya, kualitas las itu sebenarnya nanti mungkin dilihat 5 tahun 6 tahun lagi ya. Iya, benar. Tapi ya kalau ngelihat kayak gini tadi banyak banget ya teman-teman yang datang ke MDC terus mengira-ngira di mana nih disambungnya. Oh iya. Iya, jadi kan mobil ini sudah terlihat seperti ini ya gitu. Jadi kayak ini dari mana ya gitu. Dari depan tetap ada pintunya. Kok bisa dirubah jadi hatchback nih belakangnya? Dari mana nih? Jadi jawabannya adalah 5 cm setelah kaca belakang. Lo kalau ngomongin masalah itu ngira-ngira nyambungnya di mana, ada cerita lucu temen gue. Jadi waktu sebelum gue kerjain di project, gue ada sounding ke beberapa temen gue. Ya pengen tahu lah feedbacknya mereka kalau gue ngerjain begini gimana. Ada yang pikir gini, modalnya berapa? Kenapa emang? Maksudnya kan gue pikir lo beli Vario, lo beli rear cut, ngapain lo ngomongin modal gitu kan? Gede. Ya kan lo tahu sendiri sekarang Civic EK-Hatch-nya udah berapa? Oh tahu gue harga marketnya Civic berapa. Terus lah kan lo mesti beli itu, abis itu lo tempelin 4 pintu ke situ. Oh jadi terbalik ya, modalnya jadi banyak banget jadinya ya. Udah gitu beli yang asli. Iya. Bodoh abis itu jadinya ya. Malah jadi pilar B-nya digeser buat masangin 4 pintu. Iya. Nah itu baru mempertanyakan rigidity-nya kalau udah berubah sebanyak itu. Itu kalau sampai bengkelnya bisa ngerigid sih cakep pol berarti. Sama gitu. Kan ada pertanyaan dari istri. Saldonya ada berapa bisa ngerjain beginian? Bener, kenapa ini merah melulu laporan di mutasi? Kok nggak ada yang biru ya? Mutasi gitu. Keluar terus. Mutasi kok keluar melulu? Masuk kalau mutasi transferan masuk nggak ada. Nggak ada. Transferan keluar rame, ya kan? Kayak orang cuci duit jadinya. Nah dan berarti tadi ada 3 plat yang di attach ke sini. Ngomongin kesulitan pengerjaan. Sulit nggak? Sulit karena nggak ada guidance-nya. Kalau tadi gue bilang kayak si E30 sedan ke coupe itu, jadi kan lo kalau ngeliat di dalam itu kan tulang-tulangnya itu kan istilahnya kan kerangka ya. Betul. Nah garis-garis kerangkanya kalau E30 itu jelas. Kalau ini ya memang sih ada plus ada minus ya, dengan karena emang mobil ini bukan aslinya pabrikan, jadi nggak ada yang bisa ngomong bener atau salah. Benar. Jadi dari gua research beberapa robahan-robahan di luar juga nggak ada yang sama caranya gitu. Semua caranya beda-beda. Jadi ya memang ada satu orang yang bilang ya lo nggak bakalan salah ngerjainnya, tinggal bagaimana kreativitas lo untuk mewujudkannya aja. Jadi buat teman-teman yang takut salah, mendingan langsung aja koordinasi ya sama Mas Dana. Instagram ada di sini, kalau mau ngerjain Autolook Instagram juga ada di sini, biar bisa langsung, betul? Bisa. Biar enak gitu jadinya, nggak usah pusing mikirin kayak lo gitu, terima beres aja jadinya ya kan. Kalau untuk part juga bisa disediakan ya? Bisa. Bisa terus. Kalau yang ini bisa terus. Bisa aja terus. Nah, ini tadi udah ngomongin masalah teknis-teknis, untuk lebih detailnya akan kita langsung ke Instagram Mas Dana. Ini kita ngomongin masalah modifikasi dari bodinya dulu nih. Modifikasi dari mobil bodinya nih, apa aja yang lo ganti? Jadi sebenarnya basic mobilnya ini... Iya, basic mobilnya kayak gimana pertamanya?
basic mobilnya gue dapatnya udah agak lumayan sih. Oke. Karena gue ngeliat ternyata harga-harga aksesoris perintilannya Honda mengerikan ya. Welcome to the club, man. Kebanyakan ngomong, oh main Honda mah murah, cobain. Iya, karena kan kayak gue denger dari lo beli interiornya Estilo harga. Mari itu interior harganya. Nah, ya kayak gitu. Jadi gue memang kemarin ya sama sih prinsipnya kayak kalau gue ngerjain E30 coupe. Jadi gue biasain gue punya konsep dulu. Oke. Nah, gue siapin barang-barangnya yang paling susah rear cut-nya dulu. Iya. Mobil Vario-nya nanti belakangan. Karena populasi masih banyak. Cari yang susah dulu aja. Cari yang paling susah dulu. Bener. Dan kalau lo udah megang rear cut-nya, most likely sih akan lo jadiin. Tapi kalau lo balik, lo pegang Vario-nya, enak nih udah dipakai. Ya udahlah. Iya, gue kalau untuk ngomongin masalah ngerubah gini di mobil Vario gue sih kayak gue belum tega gue. Mobil kesayangan gue ya. Ya tapi benar juga, dan yang paling penting itu harus di highlight ya teman-teman ya. Itu adalah konsepnya. Konsepnya dulu. Jadi kalau kalian itu nggak belanja beberapa kali karena udah tahu mau ngejalanin mau kemana dan barang apa aja yang diperlukan. Ya, kurang lebih melesetnya nggak terlalu banyak karena konsep itu berpengaruh dengan modal. Benar. Jangan sampai bengkak, market value tidak sesuai modal. Merasakan. Lampu nih lu nggak ganti baru, keadaannya masih kayak gini? Ini ganti. Baru. Sombong bener. Nih makanya gue tadi ngeliat ya lampunya seger banget gitu. Nanti gue ceritain kenapa bisa ke situ. Oke. Jadi kalau dari depan itu ini bantu gue ya kalau saya salah. Bantu. Biasa bos, basicnya bukan anak Honda ya kebetulan ya. Grill satu lain nih. Itu apa? UK. Ini sih ada di Jepang juga ada grill lain satu. Ini buat grillnya kalau nggak salah Eka. Yang lain satu ini gitu. Terus CMIIW ya, gue udah lupa juga nih. Soalnya gue dulu pernah pakai si grill ini, akhirnya gue ganti grillnya yang Type R. Ya. Gitu. Liningnya tapi ada yang chrome, ada yang warna body tuh, gue nggak. Ya kalau itu mungkin dari ini kali ya. Fitur si mobilnya gitu mungkin ya gitu. Ya itu grill yang single line ya. Udah udah enggak ya? Enggak udah nggak single lagi. Udah double. Ya kalau bulu tangkis nggak capek-capek banget lah gitu ya. Single kan masih capek ngejar bola kiri. Kalau ini sekarang udah ada yang bantuin minimal. Gitu. Grill single line. Lip depan juga ganti nih ya. Lip depan ini optional ya. Ini yang VRS. EK9 9 VRS ini lipnya kayak gini, betul. Ya. Terus baru. Cuma nanya. Baru ya, sorry. Masih ada barunya? Apa sih? Plastik. Ya. Oke. Sama bemper juga baru biar ngeplak. Belum nanya ke situ. Iya kalau bempernya bener sih. Kalau bemper baru juga lebih enak sih. Jadi menurut gua itu muka depan mobil itu paling penting karena itu yang pertama kali dilihat. Ya. Jadi ini lampu, bemper itu fittingannya sama fender itu harus pas. Ya. Menurut gua. Karena gua lagi mau coba datang MBC tapi mundur. Jadi muka nggak terlalu diperhatiin kan? Gak bisa, Wan. Iya, gak bisa, agak ribet. Tapi kan lu ada body repair, aman lah. Kalau bonyok-bonyok dikit ya kan. Tapi beda aja kalau pantat ya. Lu sekarang kalau disuruh dipilih nih, amit-amit tapi ya. Tapi kalau disuruh dipilih serempet depan sama belakang, mendingan depan dong. Iya. Pasti. Bener kan? Iya. Dibanding belakang. Kalau belakang agak repot, panjang urusannya. Agak repot, panjang urusan. Jadi ini si lampu depan baru EK9 ataupun Vario 2000 ini lampunya sama. Ya. Grill depan udah ganti yang single line. Lip depan nih VRS atau EK9 juga sama. Ya. Bumper depan juga baru ganti nih. Ya kan. Nah, masuk ke washer lo nggak sebut karena mungkin lo nggak pakai. Washer. Nih washer ini fungsi. Ada selangnya tapi belum gue fungsiin. Gue kemarin sempet WA juga nanya ke yang temen gue paham Honda. Iya. Tapi dia belum pakai di mobilnya. Dia diamin WA gue. Gue nanya ini switchnya kemana ya Wan? Gue nggak tahu, gue nggak pasang ya kan. Ini si washer tapi memang untuk EK, untuk EK atau memang replacement dari mobil lain? Ini punyanya
Accord Euro R. Kayak untuk Accord ya. Satu. Oke, ini pokoknya buat Accord nih ya. Iya, punyanya Accord. Nah, untuk masuk ke tengah, spionnya udah ganti retract nih ya. Spion retract. Oke. Spion retract. Nah, untuk sen depan nih, sen fender, aslinya warnanya ini atau orange? Aslinya orange. Oke, benar. Cuma karena gue ngeliat komposisinya kan lampu depannya clear, lampu belakang juga sedannya Betul, clear. betul. Kalau misalnya yang masih sedan kan lampu belakangnya housingnya orange. Iya, betul. Masih masuk sih pakai samping orange gitu. Betul. Ini sekarang karena belakangnya udah clear, tengahnya dibikin clear juga. Tapi jadinya outcome-nya jadi cakep. Mobil jadi terlihat clean. Clean, ya. Bener ya? Terus untuk belakang udah dijelasin tadi ya Mas Dana, dari body rear body-nya pakai EK hatchback dengan perintil yang tadi. Nah, ngomongin masalah ini kan atap tadi list udah. Berarti atap tidak ada perubahan ya? Cuma di bagian belakang yang pas nyambung aja. Oke. Dari Ini sunroof sampai ke belakang sih. Sunroof memang bawaan. Sunroof dapat dari mobilnya dan alhamdulillah sih emang punyanya Eka. Iya. Karena Karena terakhir gua ngomong mau punya Genio atau punya Jet. Orang yang jual contohnya punya Jazz, untung nggak gue beli gitu ya. Untung nggak gue beli. Untungnya ada part number dari kacanya yang kita lihat ya. Jadi ketahuan tuh punyanya apa. Nah, buat teman-teman semua juga harus hati-hati buat yang mau beli part copotan, harus dilihat dulu deh nih untuk dari part numbernya atau segala macam. Kayak sunroof itu ada part number di kacanya, kalian bisa cek itu keluarnya mobil apa. Jangan sampai salah pasang gitu. Tapi kalau untuk yang mau custom sih bebas-bebas aja. Bebas aja. Tapi kalau mau yang disesuaikan dengan atapnya, tidak terlalu besar segala macam, ya usahakan punya mobilnya lah. Nah, ngomongin masalah ini talang air juga Honda Access ya. Talang air, ya. Honda Access. Kenapa gue bilang Honda Access? Karena ini menurut gue adalah talang air yang paling cakep karena dia tidak terlalu cembung. Ya. Udah gitu dari samping tuh flat. Menurut gue talang air paling cakep talang airnya dia nih, bawaannya dia. Karena udah gitu dia ngeklip langsung ke karet kaca. Ya. Iya kan? Itu juga dapat dari mobilnya, Wan. Oke. Sekarang harganya udah lumayan ya. Apalagi yang Estilo. Yang Estilo jangan main-main lah sama talang airnya. Sampai berapa? Gocengan? Lebih? Ini terakhir sih gue ngecek 2,8 ya. Iya. Di luarnya pun udah mahal. Iya, barang-barang Honda Access sih ampun. Iya. Iya. Nah, sekarang gue ngomongin yang paling menarik ini, warna. Ya. Ini warnanya kan juga tidak ada di katalog Honda. Ada. Ada? Ada. Pakai warna apa? Kan katalog Honda Vario SO4. Iya, ya. maksudnya maksud gua katalog si mobil ini. Iya. Ini pakai warna apa? Gua browsing, terus kan gua juga kalau misalnya perbendaharaan warna buat Honda sih gua juga masih nyari-nyari. Iya. Gua dapat itu kalau di Amerika USDM itu namanya Civic SI. Sorry. DX Corolla. Civic. Oh, bukan ya Civic ya. Kalau dari Corolla warnanya pastel biasanya. Gue lupa. Pokoknya dari marketnya USDM tahun 2000 dia keluarin warna ini, Ice Steel Pearl. Oke, ini warnanya sih seger banget ya. Bila mobil tuh jadi catchy lah. Cuman memang kalau mau ngikutin by the book-nya, yang versi Amerika itu kayaknya dia basic model, jadi nggak ada sen samping. Kemarin gue sempet galau mau gue tutup apa enggak. Mau dipasangin apa nggak sen sampingnya? Iya. Iya, jadi sebenarnya iya. masih warna OEM-nya Honda, gue juga nggak cross brand juga gitu. Oke, nah ini setelah body kita bahas yang paling menarik, interior. Salah satu yang paling menarik dari mobil ini, karena ngomongin masalah interior pasti ada perubahan interiornya, apalagi di bagian belakang, karena gue ngeliat banget saat mobil ini dibikin. Ya. Bagian belakang, kita ngomongin bagian belakang dulu ya. Bagian belakang itu kan ada bagasinya yang kebuka ke atas. Betul. Yang dimana kalau sedannya bagasi di bawah. Kan lucu kalau jadi hatchback tapi bagasi dibuka. Ada namanya deck speaker di Vario. Di hatch itu tidak ada. Nggak ada, Toneo. Namanya Toneo. Dia tidak ada speakernya. Nah di Vario ini ada speakernya nih. Ya. Ini lo apa yang lo lakuin nih ini? Padahal gue udah tahu lagi. Jadi untuk yang di belakang ini, gue tetap pakai speaker shelf-nya si sedan. Jadi Mas Dana ini makain si deck speaker punya sedan, yang dimana deck speaker itu tidak bisa naik awalnya. Ya. Iya kan? Ya. Dia fix tuh dia. Fix. Ya. Kalau misalnya yang punyanya hatchback,
juga nggak ikut naik seperti Starlet. Betul. Tapi dia dilipat ya kalau nggak salah. Ya. Ya. Iya. Ya. Cuman perbedaannya kenapa gue masih pakai ini, sehingga kan biasanya di bawahnya deck speaker itu kan ada rangka. Betul. Gue nggak mau ngorbanin rangka itu. Oh, jadi rangka oh iya, karena kan dipotongnya, disunatnya dari setelah ban serep. Ya. Yang dimana ada, ya deck speaker itu ada rangkanya nih, Ya. tidak ngambang. Kalau Ya. Starlet kan ngambang. Bener. Kalau ini nggak ada rangkanya. Nah, rangka untuk si speakernya ini tetap dipertahanin tetap ya? ada. Sama kalau misalnya yang head speakernya kan di kiri kanan memanjang, jadi Betul. kecil size-nya. Ya. Kalau ini speakernya masih size-nya sama-sama sedan, 6x9 Oke. inch oval. Nah, yang menarik adalah kalau pakai hatch atau bagasi yang kebuka ke atas, itu pasti ada shock breakernya. Ya betul. Buat penahan Ya. ataupun yang buat biar nggak ngejeblak ke atas nih atau Ya. nggak jatuh ke bawah gitu loh. Ini kan ada shocknya kan. Nah, shocknya berarti harus dibikinin tempat Ya. di jadi deck speaker bawaannya. memang benar posisinya, konstruksinya waktu dia ketutup malah shock itu akan kena ke deck speaker. Jadi gue harus Betul. bikin coakannya untuk si tempatnya shock itu bisa masuk. Oh, jadi ini benar-benar fungsi semua ya? Ya, sama ya. Gue mempertahankan deck speaker kan. Kalau yang versi di sini kan kita ada third brake. Ya. Jadi third brake-nya tetap ada, tetap nyala. Benar. Nah, kalau interior juga Mas Dana udah agak ada pergantian dibanding si interior si Vario lokalnya. Ya. Ya bener ya? Untuk interior, jok sama door trim-nya pakai SIR Betul? yang motifnya batik. Iya, iya. Ya, motifnya batik. Terus panel AC, Ya. panel AC-nya yang double green. Ya. Jadi AC-nya jadi yang putaran-putaran. mirip Puteran nggak sama cetek ya, nggak ke samping ya teman-teman ya. Betul. Kalau misalnya yang Vario lokalnya kan masih pakai geser ke samping. Ya, mirip Yang sama Clio. kalau kalau sekarang udah pakai yang double din, jadi putar adanya di samping dari double din ya. Ya, terus sama setir EK9 kalau nggak salah. Oke. Sama speedometer RS. Ya, VRS. Ya, via RS. Betul. Berarti ini dari interior memang. Nah, interiornya sendiri karena si deck bagasinya si deck speakernya itu masih standar, jadi interior sedannya masih terpasang rapih nih teman-teman di mobil ini. Tidak ada perubahan dari interior. Jadi Nggak ada. kalau teman-teman punya sedan, nggak usah pakai punya yang versi sirnya ini juga nggak ada masalah gitu Nggak ada loh. masalah. Ini kan antara sir atau VRS ya. Ini Ya, dalamnya warnanya biasa. merah atau biru? Merah. Merah. Oke. Nah, ini jadi bisa terpasang dengan rapih. Jadi gue juga di interior tuh kalau dari gue sendiri penambahannya cuman jadi ada map light sekarang Oke. di depan. Terus sama cup holdernya yang facelift karena pas gue dapat itu pakai cup holder yang di push yang Non facelift. Facelift. Ya. Jadi buat temen-temen yang tertarik membeli cup holder pre facelift, bagasi Jadi kaca jualan. belakang, Oh, beda bagasi, bumper benar. belakang, lampu stop set belakang. Atau yang mau punya Eka dijadiin bagasi juga Ya, bisa. bisa. Iya kan? Bisa. Jadi kalau interior ini nggak ada rubahan. Aman semua ya. Aman. Tidak ada Konstruksi bunyi- interior sih aman. Tidak ada bunyi kreket-kreket di belakang. Nggak ada, karena kan Aman. tadi deck speakernya tetap pakai yang standarnya juga, jadi juga lebih masih rigid juga, nggak ada masalah. Cakep. Berarti tadi kalau ngomongin masalah, balik lagi ngomongin masalah si cup holder, jadi cup holder si non facelift atau yang biasa dipanggil mobil gua tuh non facelift itu pencet, jadi baru cup holdernya keluar. Kalau si Vario facelift ini cup holdernya memang sudah kebuka, Ya, jadi cuma tinggal taruh doang. Gitu teman-teman perbedaannya. Nah, karena udah body udah, interior udah, masuk ke mesin nih. mesin. Untuk engine udah lo modifikasi atau lo ganti apa aja nih? Enggak sih, mesin sih standar ya, karena gue juga, tadi belum kita bahas, ini Matic. Oh ya? Hah? Ya, ini Matic, bukan manual. Ya, mobilnya Matic teman-teman basicnya. Ya, karena mencegah godaan dari teman-teman ya, Main mesin? main mesin. Jadi gue ada reason, ini Matic. Nggak ada masalah, kan main mesin juga ada yang jual lengkap sama gearbox. Speedometernya juga Matic yang RS. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, gua ada speedometer manualnya. Ada terus. Ada terus, benar, sama. Ada terus. Jadi ini mobilnya, si mesinnya masih F16. F16. Di mana itu adalah bawaan Mesin dari bawaan yang kencang juga ya, mesin jet jadinya.
F16 ini bawaan dari Civic Vario lokal SO4 gitu, 1600. Paling ada perintilan kecil-kecil aja. Apa tuh? Jadi gue juga pakai produk lokal di mobil ini. Oke. Ada beberapa produk lokal. Apa namanya? Yang di ruangan mesin gue pakai tutup radiator sama tutup oli mesin. Jadi kan waktu sempet kapan itu gue ke Jepang. Nah di sana gue beli barang produksi Jepang, barang lokalnya Jepang. Asu. Iya benar. Ya, ini pakai punya apa? Kearifan lokalnya Kearifan Jepang. lokalnya Jepang, anjir. Itu pakai spoon, tutup radiator sama apa namanya? Oil cap. Sama filter udara. Filter Yang udara ini kelihatan. replacement ya teman-teman ya. Gue kemarin nanya kenapa lu beli itu gitu, karena nggak kelihatan. Replacement si spoon itu busanya warna kuning dan tertutup sama box filter. Kenapa lu nggak box filter, lu pakai akrilik aja biar kelihatan tuh replacementnya? Ya, memfilter udara sama spion tengah sama spion kiri kanan gue pakai spoon. Ini juga menarik teman-teman. Kalau spion tengah itu bisa lebih ngelihatnya lebih wide. Ya, wide. Sama anti silo. Ya, karena Ya, dia kan? lensanya biru ya. Betul. Spion samping kanan kirinya juga pakai spoon. Warnanya biru juga. Ya. Bener ya? Mungkin orang notice-nya spion spoon yang kecil ya. Betul, spion spoon itu yang bukan spion standar ya, spion yang nempel sama bodi nih, Ya. gitu, spion balapnya lah gitu. Kalau ini Mas Dana nge-replace spion kaca spion standar dengan kaca spion spoon yang dimana ukurannya sama dengan kaca spion standar. Ya, jadi cerminnya aja yang diganti. Betul. Dengan dia cerminnya Dicakep warna jadinya, biru. jadi warnanya biru dan ada tulisan spoonnya di kacanya. Ada. Karena waktu gue ke spoon langsung kan itu di Jepang ya, gue langsung tanya kenapa Iya. kenapa nggak yang ini aja spion spoon yang kecil. Terus ini kan punya BMW gitu gue bilang. Punya BMW, Gua tunjukin gila banget. fotonya ini punyanya BMW. Oh ini kok mahal banget ya harganya di sana. Gue jamin sih barang-barang itu harganya mahal banget sih biarpun di sananya. Berarti mesin engine semua standar. Standar dan Kalau ngomongin masalah knalpot, ada perubahan knalpot? knalpot juga dapat dari mobilnya Apexa ya. Iya, belakangnya. Ya, Untuk header semua segala macam standar. standar. Oke. Nah sekarang kita ngomongin kaki-kaki. Kaki-kaki, ada perubahan apa ya dari kaki-kaki? Kaki-kaki per sama shock sih masih standar pergaulan ya, dipotong. Oke. Masih Potong dikit. potong ya lumayan dikit. Lumayan banyak berarti ya. Ya, masih menimbang-nimbang coilover apa yang kira-kira cocok karena kalau melihat katalog coilover dia nggak bedain ya antara head sama sedan. Oh, itu nanti gampang Mas Dana. Kalau Mas Dana pakai produk saya bisa ukurin spring rate. Ada terus produknya. Iya. Aman. Kalau Mas Dana mau ganti mesin aman, kalau teman-teman di rumah mau ganti mesin juga aman, bisa kita ukurin spring rate-nya. Atau Mas Dana kayak Mas Dana nih belakangnya hedge, oh nggak ada masalah, kita bisa menyesuaikan spring rate-nya. Gitu. Itu untuk coilover. Ya, Kalau itu untuk untuk sistem pendinginan gimana, Bang? Sistem pendinginan juga kita ada gitu. semua sistem pendinginan, kipas segala macam kita juga ada. Pokoknya apapun yang Dana atau teman kita ada. Ada terus. Ada. Ya, jadi balik lagi kaki-kaki perubahan yang gue lakuin sih cuman di velg sama ban. Oke, nah ini ngomongin masalah velg dan ban, si kaki-kakinya, si shock breakernya itu kan custom ya, si per dan shock breaker. Apakah shock breakernya diganti atau masih tetap pakai bawaan dari Vario? Nanti saya tanya sama pemilik sebelumnya. Ya ini bawaan dari mobilnya ya. Bawaan dari mobil. Pernya aja yang disesuaikan dengan. Sama pernya juga udah. Iya maksudnya tingginya Ya. disesuaikan. Ya. Oke, nah ngomongin masalah velg ini pakai velg apa? Velg ini pakai Workseeker. Workseeker. Ring? Ukuran 17, lebarnya depan 8, belakang 9. 8, 9, 17. Offsetnya? Katanya sekitar 20, karena dia nggak ada tulisan offsetnya ya di spek velgnya. Harusnya di stiker. Ya. Stikernya gone nih. Ya. 20-an berarti ya offsetnya ya. 8, 9. Problem Vario paling besar itu adalah mentok belakang dengan si armnya. Ini ada mentok arm nggak? Enggak sih. Benar kepala Kayaknya. dua. Benar kepala dua. Kalau kalian tuh hati-hati kalau buat yang pakai Vario dengan offset, dengan lebar 9 ataupun up itu nggak bisa 35, 38 itu nggak bisa. Karena akan mentok arm yang melintang di belakang. Jadi bibir velg dalamnya, barrelnya itu akan mentok ke si armnya.
Ya. Jadi kalau kalian mau nyolokin velg lebar di Civic Vario atau Estilo juga, karena kurang lebih sama nih kaki belakangnya gitu untuk armnya. Jadi kalau mau pakai 9 itu harus di offset kepala 2 minimal. Gitu. Kalau 35, 38 itu nggak mungkin masuk kecuali pakai spacer karena akan mentok ke arm dalam. Ini juga tebak-tebakan karena velg ini kan sebelumnya kepasang di Maestro. Betul, Maestro teman saya. Orang Semarang, Mas Febi. Selamat malam Mas Febi. Ini karena yang akan tayangin malam itu Mas Febi yang Maestro kemarin Sang Maestro. Sang Maestro itu nih velgnya Bekasi, Sang Maestro itu. Nah, dan karena ini perubahan dari bodinya banyak nih, gue menanyakan pertanyaan terakhir nih. Setelah semuanya yang lo lakuin, kemana-mananya yang lo lakuin ini, lo habis waktu berapa lama untuk ngebangun mobil ini? Gua beli mobil ini tuh di Mei. Oke. Mei, gua masih pakai mobilnya mungkin sekitar sebulan ya. Juni. Sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan prosesnya. Oke ya. Terima kasih Mas Jack, terima kasih Mas Iwan udah hadir. Sampai ketemu. Seru ya kalau live, jadi banyak yang bisa dilihat juga. Iya benar, yang dilihat lo dari tadi ngeliat ke kanan mulu. Wah, itu ada perempuan ya yang nggak masuk di frame aja gitu. Yang mana coba? yang sampingnya Gatot. Yang mana sih? Jangan, kalau itu udah taken bos. Nah. Itu udah taken, jangan lah. Udah lama bos mau ambil juga, jangan lah. Udahlah. Kalau biasanya kan kemarin kan dia kan, siapa yang ngerakit, siapa yang genjot. Kalau sepeda bahaya ya. Jangan lagi, jangan. Nah, ini kan ngomongin masalah prosesnya 5 bulan nih Dan. 5 bulan. Cerita yang paling menurut lo kayak yang jadi ribet atau yang menarik saat pembangunan mobil ini tuh apa? Lo. Gue, kenapa jadi gue? Karena gue ngerecokin ya. Karena ini curang namanya. Karena gue masukin mobil, dia baru bangun mobil, jadi rebutan nih. Dari awalnya sebenarnya ini proyek, gue sebenarnya waktu ngeliat bantu lo bangun Genio, di situ gue agak tertarik dengan, ya maksudnya kan gue jadi tahu ya build quality-nya, masang interior, berubah ya kan, pasang karet-karet apa segala macam, perintilan, ya gue bisa jadi paham lah sama build quality-nya Honda gitu. Dan outcome-nya it's a common car. Bukan Estilo kan itu, harganya nggak fantastis, betul, tapi cakep. Iya. Nah itu yang sebenarnya juga ngegerakin gue, jadi jadiin deh nih. Gue juga minta tolong bantuan sama temen kita Benny, yang biasanya masukin barang Malaysia, gitu. Dan tadi gue bilang ribetnya gara-gara lu, karena gue sebenarnya maunya ini surprise. Gue udah punya, tadi bangun mobil punya konsep, nge-launching mobil punya konsep. Gue pengen satu hari di MDC, malam sebelumnya gue akan WA Bremi, gue akan bilang, Brem besok gue akan datang pakai ini. Jangan bilang Rizwan, waktu Rizwan lagi muter buat, biasanya kan lo muter tuh di parkir. Hari ini muter siapa? Bremi. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton YouTube-nya jadi vlog kemarin, gak apa-apa Mas Brami ya, karena saya ditugaskan untuk warisan. Jadi Mas Brami yang menggantikan saya. Udah ya, aman ya Mas Brami ya. Tapi ini takut banget teman-teman nih, takut ini Mas Brami salah gitu. Jadi tolong jangan galak-galak lah Mas Brami gitu. Takutnya Mas Brami kapok, kayak teman saya kapok. Ada yang pernah nongol di YouTube, nongol lagi kapok. Takutnya seperti itu gitu. Namanya semua orang ada salahnya. Benar. Lebaran ya? Jadi kayak lebaran nih sekarang ya jadinya ya. Jadi mungkin kalau ada yang tahu yang lebih bagus atau yang benernya bisa dibantu. Betul. Komen, ya. Betul sekali. Ataupun malah mungkin ada pertanyaan atau apa, silakan ditanyakan aja. Mungkin nanti dibantu sama Mas Dana di komen di YouTube gitu. Nah, Dan jadi kan tadi yang masalah kesulitan. Iya, kesulitan, betul. Gue tadinya mau surprise. Gue maunya lo ngeliatnya pas di sini, tanpa lo tahu gue nge-build-nya. Gue nggak tahu lo punya feeling apa, lo bisa WA gue nanyain ngecek motor, habis satu motor lo tanya motor yang lain,
janjian lo mau datang sama AA, gue udah mulai gimana ngumpetinnya ini. Gue masih gue diemin, akhirnya lo fix masukin Estilo. Betul. Estilo proyeknya lumayan panjang. Betul. Kelar nih gue. Daripada di tengah-tengah kan kusut. Ngomong aja lah udah ya kan. Nah, cuman memang kan kita sepakat buat ini masih kita keep antara kita ya. Jadi kesulitannya ini bangunan mobil ini belum perfect banget karena gue dari kemarin gue nggak bisa pergi ke bengkel lo untuk pengerjaan bodi di gua, tapi kayak mau ke bengkel spuring, mau makanya per juga setelannya masih pakai yang lama karena gue nggak bisa pergi ke mana-mana gitu, ke bengkel-bengkel lain, bengkel mesin sekedar mau nge-refresh mesin apa segala gue juga nggak bisa pergi ya. Setelah ini barulah karena ini benar-benar fresh from the oven ya, benar ya? Iya. Ini benar-benar baru jadi mobilnya. Ini mobil jadi kapan? Kemarin. Trial and errornya juga ke sini. Dan banyak error ya. Nah, ya namanya nge-build suka dukanya. Dan itu ada tukang coilover di sana, Koko Lucky. Koko Lucky, panggilan bagi Koko Lucky. Oh iya. Ini mobil. Salam kenal. Salam kenal halus banget karena ini mobil katanya belum pakai coilover. Kalau ini kan bisa beli sama kita ya kok ya. Dan masih bingung juga soalnya merek coilover ada banyak banget. Kelebihannya apa sih Erwan? Pakai yang pasti aja bos, pakai yang pasti aja yang udah dicoba gitu, udah di trial error bener. Besok buka kali boot ya Brem ya. Besok tolong ditagih buka boot ya biar ada yang beli gitu ya. Ya. Gue sempat browsing Wan. Sempat browsing itu Ten. Gue sebutin merek kompetitor ya. Agak mancing dulu dikit. Kalau Ten itu spring rate belakangnya dia bedain lebih empuk. Bisa kalau di kita bisa, tapi udah dibahas juga. Kita bisa di adjust semuanya. Jadi aman aja. Nah, ada. Kalau merek ini bisa aman. Purna jualnya juga lebih enak ya. Aman. Pokoknya aman terus lah, pokoknya aman. Besok buka boot. Ya Brem, tolong ditagih buka boot, bisa. Nah, ini ngomongin masalah cerita menarik saat ngebangunnya. Kalau tadi kan ngomongin masalah si prosesnya segala macam untuk surprise-nya. Nah, yang sekarang ini untuk ada yang kesulitan nggak sih gitu? Karena nggak ada patokan. Terpanggil. Origin jiwa motornya terpanggil. Iya, jiwa balap. Nggak bisa marah, kalau nggak bisa marah. Nggak bisa. Karena kesulitannya apa ya? Kesulitannya nggak ada guidance-nya, jadi ya mesti banyak. Tapi untungnya kan sekarang kebantu dengan YouTube, dengan Instagram. Gue collect semua itu data-data yang orang-orang udah ngerjain. Karena mobil robahan seperti ini di Amerika udah ada, di Turki ada, di Vietnam, di Filipina, di Thailand itu juga udah ada. Oke, jadi udah banyak guidance-nya untuk ngebangun mobil kayak seperti ini ya? Banyak. Wah, yang tadi gue bilang kalau yang the first-nya setahu gue sih 2016, agak lumayan panjang ya Indonesia kok belum ada gitu aja. Iya. Kok bufferingnya lumayan panjang nih, sampai akhirnya di 2023 lu memberanikan diri. Sebenarnya gini sih, bukan agak panjang, tapi orang Indonesia itu banyak yang takut ambil resiko. Ya. Resikonya kan terlalu banyak ya, dari mulai kayak tidak di-appreciate, yang balik lagi nih, sekarang udah lumayan krusial menurut gua, makanya gua bahas terus. Orang ngebangun mobil itu untuk pengakuan dari orang lain. Ya. Itu yang salah, bukan dari kepuasan dari diri sendiri. Ya. Menurut gue ya teman-teman ya, karena kayak nanti bagus nggak ya? Nanti bagus apa yang dicari itu apa? Kepuasan pribadi atau pengakuan dari orang lain? Kalau pengakuan dari orang lain, lu nggak akan ada puasnya. Lu nanya orang satu, jawabannya oke. Nanya orang kedua, jawabannya enggak. Ya. Jawaban yang ketiga kayak menurut gue sih bagusan kayak gini. Tapi kalau lu udah nguatin hati buat ini yang gue mau, ini konsep yang gue mau, itu lu nggak akan nyesel. Saat lu ngikutin orang lain, ngapain ngikutin gue nyesel. Tapi kalau lu ngikutin kata hati lu, ngikutin passion lu, ngikutin apa yang menurut lu benar, lu nggak akan ada kata nyesel. Menurut gue. Jadi balik lagi kalau menurut gue bahayanya juga karena lo ngikutin orang, lo mau berusaha muasin orang, akhirnya velgnya bagusan ini nih Wan. Akhirnya lo beli velg ganti lagi. Iya. Catnya bagusan ini nih warnanya. Gak ada habisnya. Lo ganti lagi.
akhirnya ya udah lo nya sendiri malahan yang kecap cost-nya jadinya. bengkak. Iya, jadi ya itulah yang tadi balik lagi ke konsepnya dulu. Konsepnya itu harus disesuaikan dengan kepuasan kalian, teman-teman. Kalian harus tahu puas dulu, kalian harus mau pakai mobilnya karena itu adalah dari konsep dari kalian, itu udah paling basic menurut gua. Jadi ya seperti ini menurut gua. Jangan takut lah untuk ambil satu terobosan asal konsepnya benar. Asal konsepnya benar, dipikirkan dengan matang, dengan mungkin SDM-nya juga memadai. Harus banyak ngobrol lah. Konsep bener apa salah sih nggak ini ya, maksudnya konsep ya masing-masing ya mungkin. Betul. Cuman pastikan tereksekusi dengan baik gitu. Jadi itulah teman-teman ya kan, buat teman-teman yang penasaran atau mau kayak Mas tolong dong kasih kita buat experience naik mobil ini, silakan komen aja. Kalau komennya banyak nanti kita akan bikin video lagi untuk experience naik mobil ini. Boleh Iya boleh. kan, buat mungkin yang teman-teman kayak masa iya sih nggak keret-keret atau apa sih, masa iya sih rasanya gimana, masuk apa enggak suaranya. Kalau yang penasaran bisa langsung komen buat nanti, kalau yang banyak komennya, banyak likes-nya, banyak komennya, nanti kan kita bikinin konten baru. Benar? Siap. Oke. Terima kasih banyak yang udah nonton. Terus juga terima kasih juga gue mau ngucapin terima kasih buat yang datang ke Morning Drivers Club bulan November ini. Terima kasih yang udah hadir. Jauh-jauh buat teman-teman yang nggak hadir, silakan datang di bulan depan karena kita akan ada lagi Morning Drivers Club di bulan Desember sebelum Natal, teman-teman, cluenya. Dan buat teman-teman semua yang mau jalan-jalan tapi bingung mau kemana, silahkan datang ke Soul Nation di tanggal 24, 25, 26 November 2023 gitu. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terima kasih Mas Dana. Thank you, Wan. Mudah-mudahan sukses terus dan ditunggu project Delete Build berikutnya karena kita akan kerjasama lagi dengan Autolook. Karena ini live ya guys. Iya benar. Terima kasih banyak udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.